Shalom, saudara. Ada banyak alasan bagi seseorang untuk tetap bertahan dalam sebuah kondisi. Salah satunya yaitu harapan. Saya tidak tahu apa yang menjadi harapan saudara hari-hari ini, apa yang menjadi penghalang dari harapan tersebut, dan sudah berapa lama harapan itu belum tercapai. Yang saya tahu, semua orang pasti memiliki harapan. Yohanes 5 ayat 1-9, ada seorang yang sudah 38 tahun mengalami kelumpuhan. Ketika ia mendengar bahwa ada sebuah kolam yang bernama Bethesda yang airnya bisa menyembuhkan, kesanalah ia dibawa. Satu-satunya alasan yang dimiliki oleh orang lumpuh ini yaitu harapan untuk sembuh. Tetapi ternyata tidak seperti yang dia bayangkan. Di sana ada banyak sekali orang sakit yang juga berkumpul yang memiliki harapan yang sama, yaitu kesembuhan. Saudara, apa sebenarnya yang mereka harapkan dari kolam ini? Ternyata ada satu kepercayaan bahwa sewaktu-waktu ada malaikat Tuhan akan turun dan menggoncangkan air kolam tersebut. Dan siapa saja yang bisa masuk terlebih dahulu ke dalam kolam itu, dialah yang akan mengalami kesembuhan. Yang menjadi masalah bagi orang lumpuh ini adalah dia tidak bisa terlebih dahulu untuk masuk ke dalam kolam tersebut. Dan itulah yang membuat dia harus tetap menunggu dan menanti harapannya tiba. Saudara, apa harapan saudara nampaknya terlalu sulit untuk dicapai? Siapa yang sedang saudara harapkan? Saudara, jangan salah menggantungkan harapan, karena itu akan membuat saudara kecewa dalam penantian. Orang lumpuh di kolam Bethesda menunggu begitu lama karena salah menggantungkan harapannya. Dia berharap kolam itu adalah sumber kesembuhannya. Dia berharap ada orang yang bisa membantunya untuk masuk lebih cepat ke dalam kolam itu sehingga ia bisa mengalami kesembuhan. Tetapi harapan itu sia-sia. Sampai akhirnya perjumpaannya dengan Yesus membuat semua yang dia harapkan itu terjadi. Hanya perjumpaan dengan Yesus yang dapat membuat hidup kita, usaha kita, rumah tangga kita, relasi kita yang kemarin mungkin ada di ambang kehancuran, bahkan mungkin yang sudah hancur sekalipun, dapat dipulihkan. Ada 3 poin penting mulai dari ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Yang pertama, Yesus tahu kondisi orang lumpuh itu, sudah berapa lama dia ada dalam kelemahannya dan tidak ada orang yang mau menolongnya. Yesus tahu betul bagaimana perjuangan orang lumpuh ini untuk sembuh. Dan yang kedua, Yesus bukan hanya sekedar tahu, tetapi Yesus peduli terhadap orang ini, sehingga ia menghampiri orang ini dan berkata, "Maukah engkau sembuh?" Kemudian yang ketiga, Yesus berkuasa untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Mungkin orang lumpuh ini berpikir bahwa Yesus akan membantu dia, memegang tangannya dan menggendong dia untuk masuk ke dalam kolam itu supaya dia mengalami kesembuhan. Tetapi ternyata tidak. Yesus punya cara sendiri untuk menyembuhkan orang lumpuh ini karena dia berkuasa untuk melakukannya. Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Saudara, mari berharap pada Tuhan. Apapun masalahmu hari-hari ini, miliki pengharapan di dalam Yesus. Kalau orang lumpuh yang tidak mengenal Yesus saja bisa dapat begitu menarik perhatian Yesus, apalagi kita, anak-anak ketebusannya. Yesus tahu apa yang engkau alami. Yesus peduli dengan masalahmu, dan Yesus sanggup untuk memberikan jawaban atas setiap masalahmu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami datang kepadamu pada hari ini. Bapa, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mengasihi kami, dan Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus kami menyerahkan semua masalah yang kami alami bagi mereka yang sedang ada dalam kondisi yang sakit, yang membutuhkan kesembuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami percaya Engkau Allah sanggup untuk memberikan kesembuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Mereka yang bergumul untuk masalah bisnis, usaha, pekerjaan mereka, masa depan mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah satu-satunya sumber jawaban kami. Bapa, di dalam nama Yesus kami percaya bahwa pengharapan kami di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia, karena Engkaulah satu-satunya Allah yang sanggup untuk memberikan jalan keluar atas setiap masalah yang kami alami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.